Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berikan kita semua kesehatan. Mari kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari Roma pasal 14. Ada 23 ayat di sini, dipersilakan. Roma pasal 14. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan Tuhannya sendiri. Tapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah Mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan atas orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah, engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita belajar dari Roma 14. Tadi kita sudah membaca ayat-ayatnya. Di sini ada dua bagian ya, dari bagian pertama dari 1 sampai 12. Jangan menghakimi saudaramu. Saya cari arti menghakimi dalam kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengadili. Menghakimi itu mengadili atau bertindak sebagai hakim terhadap orang yang bersalah ya. Jadi menghakimi di sini kita menganggap diri kita itu lebih benar dari orang lain, untuk menganggap orang lain bersalah. Nah, sikap ini tidak diperbolehkan, tidak dianjurkan oleh Rasul Paulus, bahkan di dalam
Matius 7 ayat 1 sampai 3, Tuhan Yesus juga mengatakan dalam Injilnya, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, tidak melihatnya. Di sini dikatakan oleh Tuhan bahwa seringkali orang yang menghakimi itu hanya melihat kesalahan kecil orang lain, sementara kesalahan dirinya sendiri yang lebih besar, dia tidak menyadarinya. Jadi Paulus ingin menasehatkan di sini kepada jemaat Roma yang kita tahu dari orang-orang yang bisa dari Yahudi maupun non-Yahudi, dan tentunya mereka memiliki latar belakang yang berbeda ya, pandangan hidup, sehingga perbedaan-perbedaan itu menimbulkan mungkin banyak masalah ya tadi terkait dengan soal makanan ataupun menganggap hari-hari tertentu lebih penting dari hari yang lain. Nah, nampaknya perbedaan-perbedaan pandangan tersebut menimbulkan masalah yang cukup besar ya di antara jemaat di Roma, sehingga Rasul Paulus perlu menasihati mereka dengan melalui pasal 14 yang sudah kita baca di ayat 1 sampai 12 ini. Kita bisa melihat apa saja sih yang dikatakan oleh Paulus supaya kita tidak menghakimi dalam hal apa saja. Tadi dikatakan ada dalam hal makanan atau minuman. Ada orang yang percaya dia boleh makan daging, atau hanya orang yang percaya dia hanya boleh makan sayur-sayuran saja. Jadi Rasul Paulus menasihati supaya barang siapa yang makan jangan menghakimi atau menghina orang yang tidak makan. Begitu pula sebaliknya ya, Paulus menasihat agar mereka tidak saling menghakimi dalam hal makanan, karena Allah tidak mempermasalahkan hal tersebut. Ini satu hal tentang makanan dan minuman. Dan kedua dikatakan dalam ayat 4 ya, mengapa kamu menghakimi hamba orang lain? Siapakah kamu? Entah ia berdiri, entah ia jatuh, itu adalah urusan Tuhanmu sendiri. Tapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Seorang hamba adalah terikat kepada tuannya, tetapi ia bebas terhadap orang lain. Jadi kita tidak perlu ikut campur ya menghakimi hamba orang lain. Nah, itu urusan tuannya sendiri. Kan Allah mengatakan bahwa berdiri, Tuhan berkuasa menjaga dia. Berarti ini hamba ini adalah seorang anak Tuhan ya, karena ada dalam pemeliharaan Tuhan, dan kita tidak perlu kepo, kita tidak perlu repot-repot untuk menghakimi seorang hamba orang lain. Kemudian dikatakan juga di ayat selanjutnya menghakimi tentang hari-hari tertentu yang dianggap lebih baik, lebih penting dari hari lainnya. Mungkin ada orang-orang yang menganggap hari-hari raya itu dianggap lebih penting dari hari-hari yang lain. Itu pun Paulus menasihatkan supaya kita tidak perlu menghakimi orang yang memiliki kepercayaan atau pandangan tersebut. Selanjutnya dikatakan bahwa tidak seorang pun yang hidup atau mati untuk dirinya sendiri, karena kita hidup ataupun kita mati, kita adalah hidup untuk Tuhan, karena kita adalah di ayat 7 ya, kita tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati, kita pun mati untuk Tuhan. Baik hidup ataupun mati, kita adalah milik Tuhan. Kenapa? Karena Kristus yang sudah mati untuk kita menjadi Tuhan yang sudah mati, tapi juga Tuhan yang sudah dibangkitkan. Dan kita semua adalah milik Tuhan. Itulah sebabnya Paulus mengatakan kita sama-sama milik Tuhan. Oleh karena tidak perlu ya mempermasalahkan hal-hal yang tadi dibahas di atas. Dan semua orang akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya pada saat pengadilan terakhir nanti. Di ayat 10 juga dikatakan, mengapa engkau menghakimi saudaramu? Karena semua orang harus menghadap tahta pengadilan Allah. Jadi kita tidak perlu menghakimi saudara kita, karena masing-masing orang nanti akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di atas tahta di depan pengadilan Allah.
Dan dikatakan bahwa orang yang makan, orang yang ataupun tidak makan, orang yang menganggap satu hari lebih penting dari hari yang lain, dikatakan mereka tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi tidak perlu kita permasalahkan, tidak perlu kita menghina satu dengan yang lain, tidak perlu kita menghakimi mereka. Itu dari bagian yang pertama. Kemudian bagian yang kedua, kita belajar tentang jangan membuat batu sandungan. Di sini dikatakan agak diulang lagi ya tentang makanan tadi, supaya kita tidak membuat saudara kita tersandung. Jadi ada hal-hal yang kadang-kadang mungkin kita tidak sadar dengan kata-kata kita menghakimi orang lain. Mungkin orang lain jadi terjatuh atau kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Bahkan dikatakan jangan membinasakan saudaramu karena soal makanan, karena Kristus sudah mati untuk dia. Jadi menurut saya cukup tegas sekali ya kata-kata Paulus di sini. Jangan membinasakan saudara. Terus tapi mungkin pemahamannya dia masih belum terlalu dalam, sehingga mungkin ada hal-hal tentang makanan atau hal yang lain. Kita menghakimi, kita menjudge mereka ada bersalah sehingga mereka jadi undur. Bisa jadi mereka akan jadi kehilangan keselamatan karena mereka undur dari Tuhan. Sehingga Paulus dengan tegas mengatakan jangan membinasakan saudaramu. Ini cukup keras sekali ya perkataan firman Tuhan melalui Allah, bukan soal makanan atau minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi inilah poin pentingnya. Jadi kita sebagai anak Tuhan tidak perlu mempermasalahkan hal-hal seperti makanan dan lain-lain, tetapi inilah yang terpenting, bahwa kerajaan Allah berbicara soal kebenaran, soal damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jika kita melayani Tuhan dengan cara demikian, dengan cara yang tidak mempermasalahkan hal kecil tadi, tidak menghakimi saudara kita, artinya kita sudah melayani Tuhan dengan cara yang berkenan, dan tentunya orang lain juga akan hormat kepada kita. Dan Paulus juga mengatakan bahwa jangan merusak pekerjaan Allah karena makanan, sehingga kita menjadi batu sandungan bagi saudara kita. Dalam hal makan daging ataupun minum anggur, menjaga diri kita supaya kita juga mengerti hal-hal yang diperbolehkan dan tidak. Beberapa waktu yang kita sudah belajar apa sih yang tidak boleh dimakan, yaitu daging yang dipersembahkan kepada berhala dan juga darah. Nah, kalau itu memang tidak boleh kita makan karena memang sesuai dengan perintah Tuhan. Kemudian dikatakan selanjutnya bahwa di ayat-ayat berpegang pada keyakinan yang kita miliki bagi diri kita sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi diingatkan bahwa kita harus melakukan segala sesuatu dengan berdasarkan iman. Kalau memang kita memiliki keyakinan tadi tentang makanan ataupun hal yang lain, kita harus mendasarkan segala sesuatunya dengan iman, sehingga kita melakukan bukan dengan kebimbangan, tetapi kita mendasarkan segala sesuatu berdasarkan iman yang sudah kita pelajari bersama melalui firman Tuhan. Dari bacaan tadi kita bisa belajar amanat teks beberapa hal. Yang pertama adalah jangan kita menghakimi dan menjadi batu sandungan bagi saudara seiman kita. Dan yang kedua, kerajaan Allah bukan damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Dan yang ketiga, lakukan segala sesuatu berdasarkan iman. Aplikasinya untuk kita, apakah saya masih masih menghakimi orang lain dan juga masih menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dan yang kedua, apakah saya mengejar damai sejahtera dan saling membangun pada saudara seiman. Dan yang ketiga, apakah saya melakukan segala sesuatu berdasarkan iman. Demikian renungan yang bisa saya sampaikan, kiranya memberkati kita semuanya. Terima kasih. Dari ayat 17 bab kerajaan Allah
bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Biarlah pagi hari ini kita mau terus berkomitmen untuk hidup di dalam kebenaran. Yesus, kau kebenaran. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita pagi hari ini hidup berkomitmen untuk hidup di dalam kebenaran, dipenuhi dengan damai sejahtera, dengan kasih Kristus, supaya kita boleh terus mengasihi sesama kita, tidak menghakimi orang lain. Kalaupun kita pernah menghakimi, biarlah kita mau mengampuni, kita mau bertobat, dan kita mau supaya hidup kita menjadi berkat buat orang lain. Dan kita terus beriman bahwa dengan kasih Kristus, dengan kuat kuasa firman Tuhan, kita dimampukan untuk hidup benar, hidup mengasihi sesama kita, hidup tidak menghakimi, dan kita terus hidup di dalam iman kepada Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Bapa Surgawi, aku bersyukur kepadamu untuk firman Tuhan pagi hari ini, yang mengingatkanku untuk terus hidup di dalam kebenaran, biar damai sejahtera Kristus ada di dalam setiap kami Tuhan. Dan Tuhan, biarlah Tuhan aku boleh terus dipenuhi dengan kasih Kristus, supaya bisa mengasihi, mengampuni, memaafkan orang lain, tidak menghakimi, tidak menilai orang dengan apa yang nampak, tapi menilai dengan pimpinan Roh Kudus, dan terus menghormati, mengasihi, dan tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tuhan, aku rindu supaya setiap kami terus hidup di dalam iman kepada Tuhan, taat kepada kebenaran firman Tuhan. Makin hari hidup kami makin menjadi berkat buat orang lain, makin memuliakan Tuhan.
Terima kasih Tuhan, ampuni segala hal yang tidak berkenan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Yesus.